kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1141-1150. Bab 1141 The Little Tyrant. Semakin terdaftar 3 produsen konsol game terbesar telah memangkas harga konsol dan game mereka secara bersamaan, menjadikannya bencana bagi Sega. Microsoft telah mendukung Sega di masa lalu, tetapi Microsoft kemudian berhenti mendukungnya. Sekarang, penjualan Sega menurun, dan kesadaran merek mereka semakin buruk. Sega tidak mampu memangkas harga jualnya karena mereka sudah tidak mendapat untung sekarang. Jika mereka memangkas harganya, mereka akan menderita kerugian. Sony, Nintendo, dan Box dapat menanggung kerugian tersebut tetapi tidak dengan Sega. Dalam sebulan, Sega menyerah karena konsol mereka terjual kurang dari 100 unit secara global. Pemegang saham Sega putus asa. Ketika Microsoft ingin mengakuisisi mereka, mereka merasa harganya terlalu rendah. Kini, Microsoft tidak tertarik meski rela menjual sahamnya dengan kerugian. Meskipun penjualan box lebih rendah dari Nintendo dan Sony, penjualannya jauh lebih banyak dari Sega. Tidak mudah bagi merek konsol game baru untuk meraih posisi ketiga dalam hal penjualan. Selain itu, iklan box ada di mana-mana dan mendapat ulasan positif. Tentu saja, banyak ulasan berbayar, tetapi harus diakui bahwa game box sangat populer. Box dibuat seperti PC, dan spesifikasinya sangat bertenaga. Box akan segera memperkenalkan box live yang sangat dinantikan. Dan ini lebih canggih dari Sony dan Nintendo. Tetapi Sony dan Nintendo memiliki lebih banyak pendukung. Karena mereka berada di industri lebih lama dan telah meluncurkan sequel untuk game klasik mereka. Duan Yongping juga memperhatikan karakteristik umum untuk konsol kedua perusahaan. Umur rata-rata konsol mereka adalah sekitar 5 hingga 7 tahun. Itu berarti konsol generasi sebelumnya akan segera rusak. Ini adalah waktu terbaik untuk menjual konsol game baru. Dan perusahaan telah berhenti melayani mesin lama. Duan Yongping dengan cepat mempelajari strategi ini. Strategi ini digunakan pada sebagian besar produk elektronik di masa mendatang. Pemutar MP3, ponsel, laptop, PC, Dell, jarang akan bertahan lebih dari 5 tahun tanpa perbaikan. 5 tahun kemudian, meskipun perangkat masih berfungsi, itu akan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dengan demikian, Anda akan dipaksa untuk memutakhirkannya. Dengan cara ini, konsumen harus terus membeli produk baru. Jika semua perangkat tahan lama seperti ponsel ajaib Nokia, yang bisa bertahan setidaknya 10 tahun, produk baru tidak akan bisa dijual. Feng Yu juga menyadarinya. Perusahaan tidak memperkenalkan model yang lebih baru karena model sebelumnya sudah usang. Itu karena umur model sebelumnya hampir habis. Banyak pengguna sudah terbiasa dengan konsol game. Dan bahkan pria berusia 30-an akan membeli satu untuk rumah mereka. Manajer Feng, meskipun penjualan kami meningkat, kerugian kami juga meningkat. Harga saham Microsoft sedikit naik karena konsol ini. Tetapi kami bukan perusahaan yang terdaftar. Duan Yongping merasa kesal. Merekalah yang menderita kerugian dari promosi yang merugi ini. Apakah kamu ingin mendaftarkan Iowa Little Tyrant? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Iowa Little Tyrant terletak tidak jauh dari Bursa Efek Shenzhen, dan Duan Yongping lewat di sana setiap hari. Untuk mengembangkan box, Iowa Little Tyrant telah menyerahkan bisnis mesin baca, telepon nirkabel, dan kamus elektroniknya ke Iowa Elektronik. Ini semua disarankan oleh Duan Yongping. Duan Yongping mengira box dapat mendatangkan keuntungan lebih tinggi, tetapi mereka menderita kerugian sekarang. Tahun ini, para pemegang saham tidak akan mendapatkan dividen. Perusahaan bahkan mungkin tidak memiliki cukup uang untuk diberikan kepada karyawan mereka sebagai bonus. Duan Yongping secara pribadi tidak menderita kerugian apapun. Dia menerima beberapa saham Iowa Electronics karena melepaskan bisnisnya yang menghasilkan keuntungan. Dan dia tahu bahwa manajer Feng puas dengan kinerja. Dia bahkan mungkin mencoba untuk mendapatkan posisi wakil CEO Taihua Holdings di masa depan. Zhong Qingxian sangat mendukung Duan Yongping. Di Taihua Holdings, Duan Yongping mungkin memiliki durasi layanan yang lebih singkat. Tetap saja, dia merasa tidak ada yang sebaik dia dalam hal kemampuan, selain Feng Yu. Manajer Feng, Iowa Little Tyrant kehabisan dana. Kami perlu mengembangkan konsol yang lebih baik. Agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar, pemegang saham harus menyuntikkan lebih banyak dana, atau perusahaan harus terdaftar. Duan Yongping menjelaskan, perusahaan harus mengumpulkan dana melalui pasar saham.
Bahkan jika perusahaan gagal, kerugian akan diminimalkan. Bagaimanapun, box ini adalah proyek jangka panjang, dan dipastikan generasi pertama tidak akan menghasilkan keuntungan. Konsol generasi kedua membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun lagi. Akankah Taihua Holdings terus menyuntikkan dana ke Iowa Little Tyrant selama 3 hingga 5 tahun ke depan? Ini tidak akan menjadi keputusan investasi yang baik. Feng Yu memandang Zhong Qingxian. Zhong tua, bagaimana menurutmu? Saya pikir apa yang dikatakan Old Duan benar. Setiap orang menjual produk mereka dengan kerugian. Nintendo dan Sony telah mendaftarkan perusahaan, dan harga saham mereka akan naik jika produk mereka laris manis. Dengan cara ini, mereka dapat memulihkan kerugian mereka melalui harga saham mereka. Tapi kita tidak sama. Kami harus terus menyuntikkan dana ke perusahaan agar tetap berjalan. Dan itu akan menghabiskan banyak cadangan kas kami. Apakah Anda semua sudah berdiskusi dengan perwakilan Microsoft? Apakah mereka setuju membiarkan Iowa Little Tyrant masuk dalam daftar? Mereka setuju. Duan Yongping menjawab. Feng Yu berpikir sejenak. Jangan terdaftar di China. Dukungan untuk konsol game tidak tinggi di China. Dan kami tidak akan mengumpulkan dana apapun. Oke. Dapatkan terdaftar di Bursa Efek Hong Kong. Tidak jauh dari sini. Dan kami dapat mengumpulkan lebih banyak dana. Old Zong. Suruh seseorang untuk menulis proposal daftar. Dan kita akan mendaftarkan Iowa Little Tyrant awal tahun depan. Feng Yu tidak keberatan menyuntikkan lebih banyak dana ke perusahaan. Tetapi seperti yang dikatakan Zhong Qingxian, tidak ada gunanya melakukannya. Bagaimanapun, mereka masih akan memiliki keputusan akhir setelah perusahaan terdaftar, dan tidak ada salahnya mengumpulkan dana. Sekarang, jika investor tersebut bisa memegang saham perusahaan selama 5 tahun, mereka masih bisa mendapatkan return yang tinggi. Jika Microsoft membuang sahamnya setelah harga saham naik, akan lebih baik bagi Feng Yu. Feng Yu dapat memproduksi konsol game ini sendiri, tetapi dia tahu Microsoft tidak akan pernah menjual sahamnya. Investasi ini bukan apa-apa bagi Microsoft, dan merupakan strategi penting bagi Microsoft. Jika itu Feng Yu, dia juga tidak akan menjual sahamnya, tetapi akan semakin meningkatkan sahamnya. Sony dan Nintendo ingin bersaing dengan kami untuk melihat siapa yang akan bertahan lebih lama dengan semua kerugian ini. Kami akan mengumpulkan beberapa ratus juta, atau bahkan lebih dari 1 miliar HKD. Melal bab 1142 Bank Daya Seluler. Saat Feng Yu berbicara dengan keluarga Fu untuk membantu daftar Iowa Little Tyrant di Hong Kong, dia menerima kabar baik. Baterai Taihua akhirnya menyelesaikan proyek yang ditugaskan kepada mereka oleh Feng Yu. Bank Daya Portabel. Sebelum baterai Taihua berhasil, itu hanya sebuah konsep yang diklaim banyak perusahaan sedang menelitinya. Tetapi tidak satu pun dari perusahaan ini yang memperkenalkan produk ini. Ada desas-desus bahwa mobile power bank pertama dikembangkan oleh mahasiswa asing di AS. Dia menggunakan beberapa sel kering di perangkat elektronik kecil dan mengubahnya menjadi charger ponsel. Produk ini pertama kali muncul di pameran elektronik konsumen AS. Tapi sekarang, pameran elektronik belum dimulai, dan mobile power bank itu belum boleh dikembangkan. Padahal Sony mengklaim akan memperkenalkan produk mobile power bank-nya beberapa bulan lalu. Namun hingga saat ini, masih belum meluncurkan apapun. Kepala Insinyur Baterai Taihua membawa prototipe ke kantor Feng Yu di Gedung Angin dan Hujan Beijing. Kami menggunakan baterai litium berdaya tinggi di power bank ini, dan dirancang dalam bentuk silinder. Baterai dapat menampung hingga 800 mAh, dan kami menggunakan 4 baterai di perangkat ini. Jumlah total daya di power bank ini adalah 3200 mAh, 3,7 V dengan output 1A. Semua orang, kecuali Feng Yu, tertegun. Feng Yu bertanya tanpa ekspresi. Berapa efisiensi konversinya? Kepala insinyur memandang Feng Yu dengan hormat. Manajer Feng adalah seorang ahli. Karena keterbatasan teknologi kami, efisiensi konversi mobile power bank ini tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar 65%. Feng Yu menghitung dalam hatinya dan bertanya. Artinya mobile power bank ini hanya sekitar 2000 mAh. Tetapi jumlah kekuatan ini cukup untuk saat ini. Kapasitas baterai di ponsel hanya sekitar 800 hingga 1000 mAh, karena fungsinya yang sedikit. Namun setelah MP3 player dimasukkan ke dalam ponsel, kapasitas baterainya tidak cukup. Itu sebabnya mobile power bank perlu muncul di pasar lebih awal dari kehidupan Feng Yu sebelumnya. Kami telah menghitung, dan 2000 mAh cukup untuk mengisi penuh 2 baterai ponsel.
Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Misalnya, saat pengguna bepergian dengan kereta, saat liburan. Kepala insinyur menjelaskan. Berapa harga mobile power bank ini? Feng Yu berpikir sendiri. Jika mobile power bank Anda lebih mahal dari baterai ponsel, produk ini tidak akan berguna. Orang hanya dapat membeli beberapa baterai lagi. Biaya langsung sekitar 80 RMB. 80. Hanya 80 RMB. Feng Yu sangat gembira. Ini jauh lebih murah daripada baterai ponsel seharga 200 RMB. Hah, kami masih perlu memasukkan biaya transportasi, penyimpanan, iklan, penjualan, dan harga eceran harus minimal 150 RMB atau 20 dolar Amerika Serikat di luar negeri. Tapi itu juga lebih murah daripada membeli baterai. Lebih lanjut, kapasitas daya mobile power bank ini setara dengan 2 buah baterai. Kalian semua hanya bisa memasukkan 4 baterai di mobile power bank ini. Bisakah kalian semua menambahkan lebih banyak? Feng Yu bertanya. Lebih banyak baterai. Manajer Feng. Mobile power bank ini sudah cukup besar. Jika kita menambahkan lebih banyak baterai ke dalamnya, itu akan menjadi lebih besar. Kepala insinyur menjawab. Mobile power bank ini sudah seukuran telapak tangan. Dan jika mereka menambahkan lebih banyak baterai, ukurannya akan menjadi batu bata. Feng Yu menghela nafas dan menjelaskan. Kepala insinyur Xiao, pikirkan tentang ini. Pengguna pasti akan menyimpan mobile power bank ini di tas mereka, bukan? Mereka tidak akan memegangnya di tangan mereka. Dan tidak apa-apa untuk menjadi lebih besar. Kapasitas baterai lebih penting. Tentu saja. Saya tidak mengatakan prototipe ini tidak bagus. Saya hanya ingin menawarkan lebih banyak variasi kepada pengguna kami. Oke. Anda perlu mengembangkan berbagai model mobile power bank ini setelah Anda kembali. Manajer Feng, maksudmu mobile power bank ini dapat diluncurkan ke pasar? Chief Engineer Xiao sangat gembira. Membiarkan semua orang menggunakan produk yang dia kembangkan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan adalah sebuah pencapaian. Feng Yu menatap kepala insinyur Xiao yang bersemangat. Rambut kepala insinyur Xiao hampir semuanya putih. Tapi dia sangat bersemangat seperti anak kecil. Kepala insinyur Xiao, Anda semakin dekat dengan masa pensiun Anda, bukan? Kapan kamu pensiun? Chief Engineer Xiao adalah ahli yang dikirim oleh pabrik baterai ketika baterai Taihua bekerja sama dengan mereka. Itu benar. Saya akan pensiun tahun depan. Aku benar-benar tidak tahan untuk pergi. Kepala insinyur Xiao telah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja di tempat ini. Dan ketika dia mendapatkan beberapa hasil, dia harus pergi. Kepala insinyur Xiao, apakah keluargamu bersamamu? Putra dan putri saya juga bekerja di baterai Taihua, tetapi mereka bekerja di pabrik cabang yang berbeda. Istri saya telah pensiun, dan dia tinggal bersama saya. Chief Engineer Xiao, apakah Anda tertarik untuk dipekerjakan kembali setelah pensiun? Anda dapat kembali untuk memimpin tim pengembangan mobile power bank ini. Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Mungkin ada ahli baterai yang lebih baik di China. Namun, tidak ada yang akrab dengan mobile power bank seperti Chief Engineer Xiao. Selain itu, Kepala Insinyur Xiao telah bekerja dengan para insinyur ini selama ini. Juga, Kepala Insinyur Xiao adalah seorang karyawan pabrik baterai milik negara dan hanya mendapatkan gaji bulanan 4 digit, meskipun memiliki pangkat tinggi. Di baterai Taihua, lulusan yang baru direkrut mendapatkan jumlah yang hampir sama dengan Kepala Insinyur Xiao setelah 3 tahun. Tentu saja, bonus tahunan yang diberikan oleh Feng Yu kepada para pegawai BUMN ini cukup tinggi. Dan ini merupakan bentuk kompensasi bagi mereka. Chief Engineer Xiao sangat gembira. Ya, saya tidak perlu menjadi pemimpin tim. Hanya seorang insinyur penelitian yang akan melakukannya. Tidak, kamu harus menjadi orang yang mengawasi perkembangan teknologi. Tentu saja, setelah Anda dipekerjakan kembali, gaji Anda akan setara dengan Deputi General Manager perusahaan kami. Tetap saja, bonus tahunan Anda tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya. Aku bisa melepaskan bonusku. Meski bonusnya tinggi, Chief Engineer Xiao mendapat bonus sekitar 70.000 hingga 80.000 RMB per tahun. Dia akan mendapatkan gaji Deputi General Manager, yaitu sekitar 300.000 RMB per tahun. Kenapa dia masih peduli dengan bonusnya? Chief Engineer Xiao, penelitian Anda selanjutnya harus berfokus pada peningkatan efisiensi konversi dan kapasitas baterai. Juga, output harus ditingkatkan menjadi 2A atau lebih. Oh, akan lebih baik jika voltasenya bisa dinaikkan menjadi 19 V.
19V. Chief Engineer Xiao segera mengerti apa yang diinginkan Feng Yu. Itu adalah tegangan baterai laptop. Manajer Feng, maksudmu mobile power bank ini akan digunakan pada laptop di masa mendatang? Itu mungkin bukan power bank. Ini juga bisa menjadi baterai eksternal untuk laptop. Baterai laptop tidak bisa bertahan lama. Dan bagaimana jika baterai mati saat pengguna harus menggunakannya di luar? Mereka yang mampu membeli laptop dan sering menggunakannya pasti bersedia membeli baterai laptop eksternal kami. Oke, Manajer Feng. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Meningkatkan kapasitas dan output power bank tidaklah sulit. Itu hanya menambah ukuran power bank. Kami akan memikirkan solusi untuk meningkatkan kapasitas baterai dan menurunkan ukuran dan beratnya. Feng Yu mengangguk dan menoleh ke Liu Chuanzi. Liu tua, bisakah kamu membantu mendapatkan paten untuk mobile power bank ini secepat mungkin? Penemu mobile power bank adalah baterai Taihua, sebuah perusahaan Cina. Bab 1143 paket baterai dan aki mobil baterai Taihua dengan cepat mendapat hak paten dari kantor paten. Ayah Liu Chuanzi adalah orang yang membantu mendirikan administrasi kekayaan intelektual nasional China. Dengan bantuannya, prosesnya dipercepat beberapa kali. Tidak ada paten serupa di dunia ini. Meskipun banyak paten baterai, paten untuk konversi dan penggunaan daya masih belum muncul. Setelah baterai Taihua mendapat persetujuan paten dan memulai produksinya, Sony mengumumkan sumber daya portabel mereka. Itu akan digunakan di Psone mereka. Feng Yu terkejut. Dia tidak menyangka teknologi baterai Sony begitu canggih. Tampaknya baterai Taihua tidak akan menempati sebagian besar pangsa pasar sekarang. Tapi ketika Feng Yu melihat sumber daya portabel Sony, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Bank daya seluler baterai Taihua dapat dianggap sebagai paket baterai. Tetap saja, sumber daya portabel Sony lebih mirip aki mobil. Ukuran sumber daya portabel Sony lebih besar dari batu bata. Feng Yu lega karena baterai Taihua tidak akan memiliki persaingan lagi. Penggunaan sumber daya portabel Sony terlalu terbatas. Itu hanya dapat digunakan di konsol game mereka. Bagaimanapun, Sony Portable dirancang untuk digunakan di mobil, dan pengguna tidak perlu membawanya kemana-mana. Dengan sumber daya portabel, konsol game ini hanya mampu bertahan sekitar 2 jam jika pengguna memainkan game 3D dan 3 jam jika pengguna memainkan game 2D. Bagi Feng Yu, ini adalah produk yang tidak berguna. Misalkan seseorang benar-benar ingin bermain video game di luar. Dalam hal itu, perangkat game genggam Nintendo lebih cocok, dan masa pakai baterai bisa bertahan lebih lama. Penjualan konsol game Sony memang sedikit meningkat setelah sumber daya portabel ini diluncurkan. Secara keseluruhan, produk ini terbilang sukses bagi Sony. Norio Oga dalam suasana hati yang baik. Ichigo mengajukan diri untuk bernegosiasi dengan Feng Yu selama pertemuan mereka sebelumnya. Tetap saja, dia bahkan tidak bisa bertemu dengan Feng Yu. Setelah kejadian ini, Ichigo menjadi lebih pendiam. Norio Oga pergi mencari ketua untuk menanyakan apakah dia bisa menjadi ketua di masa depan. Ketua tidak langsung menolaknya tapi juga tidak memberikan jawaban. Ini berarti Norio Oga masih memiliki peluang. Kesehatan ketua Sony sedang tidak baik, dan dia tidak bisa mempertahankan posisi ini terlalu lama. Jika tiba-tiba jatuh sakit, harga saham Sony akan terpengaruh. Selama periode ini, ketua harus menyiapkan penggantinya untuk memastikan keluarganya tetap mengendalikan perusahaan. Keluarga Nobuyuki masih menjadi pemegang saham terbesar Sony. Apa salahnya membiarkan Norio Oga menjadi ketua untuk saat ini? Ke depan, keluarga Nobuyuki masih akan memegang posisi puncak Sony. Norio Oga telah mendukung sumber daya portabel ini dan telah meningkatkan konsol game dan add-on layar LCD mereka. Reputasinya di Sony telah meningkat pesat. Tepat ketika Norio Oga merasa puas dengan kejadian tersebut, sesuatu terjadi. Seseorang menulis artikel di koran menertawakan Sony. Artikel tersebut mengkritik sumber daya portabel Sony karena penggunaan dan kinerja yang terbatas. Dikatakan itu hanya aki mobil. Norio Oga sangat marah. Bagaimana bisa seseorang mengkritik idenya dan Sony? Siapa orang ini? Dan mengapa dia mengatakan hal-hal ini? Setelah beberapa penyelidikan, Norio Oga menemukan mengapa iklan produk baru, Powerbank, muncul. Powerbank ini juga merupakan sumber daya seluler, dan pengisian daya hanya membutuhkan kabel. Powerbank ini memiliki beberapa model, 1600 mAh, 3200 mAh, dan 4800 mAh. Ini adalah paket baterai untuk ponsel. Perusahaan mana yang dimiliki?
Sony telah mengembangkan produk ini tetapi tidak berhasil. Bagaimana perusahaan ini bisa lebih cepat dari Sony? Saat Norio Oga melihat merek perusahaan tersebut, dia tahu siapa yang bermasalah dengan Sony. Merek Taihua. Itu adalah Feng Yu. Suasana hati Norio Oga langsung berubah menjadi lebih buruk. Mengapa Feng Yu itu selalu melakukan apapun Sony adalah dong? Perusahaan Feng Yu ada di banyak industri berbeda. Bagaimana dia bisa mengelolanya? Tapi Norio Oga lupa bahwa Sony telah berinvestasi di lebih banyak industri daripada Feng Yu. Produk ini mengingatkan Sony bahwa paket baterai portabel dapat digunakan di ponsel. Karena orang lain bisa mengembangkan ini, Sony juga bisa. Norio Oga segera memerintahkan anak buahnya untuk membeli beberapa power bank Taihua untuk penelitian. Sony juga telah meneliti baterai, dan hanya masalah waktu bagi mereka untuk memproduksi power bank sendiri. Produsen elektronik lainnya juga memperhatikan Taihua Power Bank. Mereka mengira produk ini baru bisa dikembangkan setelah beberapa tahun dan tidak pernah menyangka akan muncul sekarang. Setelah produk diluncurkan, beberapa perusahaan memesan power bank dalam jumlah besar. Tenaga penjualan mereka khawatir ponsel mereka kehabisan baterai saat bepergian. Meskipun penjual akan selalu membawa baterai cadangan, terkadang 2 baterai tidak cukup jika sibuk. Penjual tidak punya pilihan selain membeli baterai ponsel yang terisi penuh di kereta. Meski baterainya juga merek Taihua, tapi jualnya lebih mahal dari tempat lain. Banyak orang mulai memikirkan betapa indahnya tempat bagi mereka untuk mengisi daya ponsel. Tetapi staf di kereta tidak mengizinkan siapapun menggunakan soket listrik di kereta. Staf menjual baterai untuk menghasilkan uang. Mengapa mereka membiarkan penumpang menggunakan listrik kereta untuk mengisi daya ponsel mereka? Oh, Feng Yu adalah orang yang menyarankan baterai Taihua untuk memperkenalkan baterai mereka ke perusahaan kereta api. Perusahaan kereta api membeli power bank dalam jumlah besar untuk 2 tujuan, menjual dan menyewakan. Harga jual power bank sedikit lebih tinggi daripada di luar karena semuanya mahal di kereta. Menyewa jauh lebih murah, tetapi penumpang hanya dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat. Perusahaan kereta api menggunakan listrik pemerintah untuk mengisi power bank dan tidak perlu membayar tagihan listrik. Dengan kata lain, staf kereta api menjual listrik. Feng Yu meminta anak buahnya untuk gencar mempromosikan power bank ini dan terus menyerang sumber daya portabel Sony karena ketidaknyamanan, masalah keamanan, kapasitas, baterai Taihua sekarang menjadi produsen baterai kelas dunia. Hanya baterai Geely yang lebih baik dari baterai Taihua di China. Feng Yu tidak yakin apakah dia telah mengubah sejarah, karena baterai Nanfu tidak diakuisisi oleh perusahaan asing. Meskipun Nanfu Battery telah mengadakan usaha patungan dengan perusahaan asing, mereka tidak mengizinkan perusahaan asing tersebut untuk memiliki saham pengendali perusahaan tersebut. Saat ini, baterai Taihua dan baterai Nanfu bersaing di China dan Asia. Tapi baterai Taihua telah memasuki pasar AS dan Eropa dan mungkin menjadi pemimpin industri di masa depan. Bab 1144 Amazon menghasilkan keuntungan ini hampir tahun 2001, dan Feng Yu datang ke Seattle. Jeff Bezos telah memanggil Feng Yu untuk mengumumkan kabar baik. Semuanya, saya ingin berbagi kabar baik. Dengan peningkatan laba selama kuartal keempat, Amazon akhirnya mendapat untung sejak didirikan. Semua direktur dan eksekutif puncak bersorak dan bertepuk tangan. Amazon akhirnya menghasilkan uang setelah bertahun-tahun. Amazon sudah lama memenuhi syarat untuk terdaftar, tetapi pemegang saham utama menentangnya. Itu sebabnya Amazon tidak terdaftar selama ledakan internet. Semua pemegang saham dan direktur memarahi Feng Yu di belakang punggungnya. Jika Amazon terdaftar pada tahun 1997, pemegang saham dapat membuang saham mereka pada tahun 1999, dan pengembaliannya setidaknya 10 kali lipat dari investasi mereka. Lihatlah eBay. Nilai perusahaan meningkat 100 kali lipat setelah terdaftar. Sekalipun Amazon tidak sebagus eBay, jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Pemegang saham berpikir bahwa saham Amazon bahkan mungkin lebih populer daripada eBay, karena pemegang saham utamanya adalah Feng Yu. Nama Feng Yu akan memberikan kepercayaan investor bahwa perusahaan ini akan sukses. Feng Yu adalah miliarder termuda di dunia dan saat ini menjadi orang terkaya kedua di dunia. Dia juga menang melawan Soros dan terkenal dengan kemenangannya di pasar keuangan. Tapi Feng Yu hanya menolak membiarkan perusahaan itu terdaftar. Dia akan terus menyuntikkan dana ke perusahaan bila diperlukan. Jeff Bezos juga mendukung keputusan Feng Yu, dan pemegang saham kecil lainnya tidak bisa berbuat apa-apa.
Asisten Feng Yu, Ralph, telah memberitahu para pemegang saham kecil bahwa mereka dapat menjual saham mereka jika mereka tidak senang dengan keputusan Feng Yu. Feng Yu akan memperoleh saham mereka dengan harga 10% di atas harga pasar. Pemegang saham minor tidak akan pernah menjual. Awalnya, pemegang saham ingin membuang sahamnya untuk mendapatkan keuntungan setelah perusahaan terdaftar. Namun kemudian, mereka menyadari potensi Amazon. Toko e-commerce lebih menguntungkan dan dapat memberi pelanggan lebih banyak pilihan dengan mudah. Di AS, banyak keluarga berpenghasilan menengah tinggal di pinggiran kota, di mana lingkungannya lebih bagus, dan rumahnya lebih besar. Sebagian besar keluarga akan berbelanja bahan makanan seminggu sekali, dan terlalu melelahkan untuk membeli persediaan untuk 1 minggu. Terkadang, mereka juga harus mencari seluruh supermarket untuk satu produk. Namun dengan Amazon, semuanya menjadi lebih sederhana. Hanya dengan beberapa klik, pelanggan dapat menemukan apa yang mereka inginkan dan tinggal menunggu barang dikirim setelah melakukan pemesanan. Selama fase awal, Amazon mempraktikkan cash on delivery. Tetapi beberapa pelanggan merasa kesulitan karena mereka perlu menyiapkan uang receh. Namun kemudian, Amazon mengubah sistem pembayarannya menjadi internet banking. Lebih banyak pelanggan mulai mempercayai Amazon, dan jumlah pelanggan meningkat. Amazon juga meningkatkan variasi produknya. Semua produk hukum mulai muncul di Amazon. Pelanggan dapat membeli barang kecil seperti tusuk gigi hingga barang besar seperti lemari es dan mesin cuci di Amazon. Pemegang saham tersebut melihat jumlah pengguna terdaftar dan penjualan meningkat, dan kerugian Amazon mulai berkurang. Meskipun para pemegang saham ini memiliki sangat sedikit saham, mereka sangat yakin saham yang mereka miliki akan segera memberi mereka keuntungan yang tinggi. Amazon memiliki rencana untuk memasuki Amerika Selatan, dan dengan pasar yang lebih besar, keuntungannya akan lebih tinggi. Setahun yang lalu, Amazon telah mendirikan toko musik, menjual segala macam produk yang berhubungan dengan musik, seperti CD, MD, DVD, amplifier, earphone, DL. Ini juga menyediakan unduhan MP3. Saat itu, banyak pemegang saham, termasuk beberapa direktur, menentang gagasan ini. Konsep pengunduhan musik memang bagus, tapi siapa yang akan membelinya? Tapi segera, para pemegang saham tahu untuk apa situs web ini. Aiwa digugat oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika, dan pemutar MP3 menjadi populer di seluruh AS, Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Unduhan MP3 mereka melonjak. Karena Amazon memiliki lebih banyak pelanggan, Amazon menjadi salah satu distributor Aiwa. Banyak orang memilih untuk mengunduh dari toko musik Amazon, dan unduhan mereka lebih tinggi daripada situs web Aiwa. Sekarang, toko musik Amazon memiliki lebih dari 1 juta unduhan setiap bulan. Setelah Aiwa meluncurkan pemutar MP3 terbaru mereka, unduhan melonjak lagi. Toko musik dan kategori buku ini menghasilkan sebagian besar keuntungan Amazon. Bulan lalu, toko musik Amazon bergabung dengan situs web musik Aiwa, dan jumlah unduhan semakin meningkat. Para pemegang saham dan eksekutif puncak Amazon terkesan dengan pandangan jauh ke depan Bezos. Tapi Jeff Bezos tahu di dalam hatinya bahwa dia awalnya menentang ide ini. Perwakilan Feng Yu, Ralph, telah memintanya untuk mendirikan toko musik ini. Sebagai pemegang saham utama, Feng Yu tidak pernah ikut campur dalam operasi Amazon. Dia hanya memberitahu Jeff Bezos untuk tidak memasuki pasar China dan Eropa Timur. Tapi Feng Yu meminta Jeff Bezos untuk mendirikan toko musik ini. Ini berarti Feng Yu menganggap serius pengunduhan MP3, dan Jeff Bezos harus menjalankan perintah ini. Jadi, Jeff Bezos mendapat pujian karena melakukan ini. Amazon bukan lagi toko buku online terbesar sekarang. Itu juga merupakan toko musik online terbesar dan toko retail online. Slogan Amazon saat ini adalah, toko buku terbesar di dunia, yang terdengar sangat arogan. Tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa, karena Amazon memiliki variasi produk dan jumlah pengguna terluas. Tentu saja, dari nilainya, Amazon tertinggal dari perusahaan online lainnya karena belum terdaftar. Sekarang, Amazon sedang bersiap untuk mengubah slogannya menjadi perusahaan paling berpusat pada pelanggan di bumi. Banyak perusahaan fokus pada layanan pelanggan mereka, tetapi Amazon telah menambahkan kata-kata paling banyak di bumi di depan, mengakibatkan banyak perusahaan menyerang Amazon. Namun serangan tersebut tidak mempengaruhi perkembangan Amazon dan membantu Amazon menjadi lebih populer.
Jika Jeff Bezos tidak menginvestasikan 30% dari pendapatannya untuk pemasaran, banyak Amazon yang akan mendapat untung beberapa bulan lalu. Tapi masih belum terlambat. Dan Feng Yu senang dengan kinerja perusahaan. Ini sukses ketika perusahaan internet lain kehilangan uang, dan Amazon menghasilkan keuntungan. Feng Yu menyilangkan kakinya dan mulai membaca laporan keuangan. Dia ingin melihat kejutan apa yang disediakan Amazon untuknya. Tetapi ketika Feng Yu melihat keuntungannya, dia memutar matanya. Keuntungannya sedikit di atas 30.000 dolar Amerika Serikat. Berengsek. Perusahaan e-commerce terbesar di dunia hanya menghasilkan 30.000 dolar Amerika Serikat setahun. Dan masih ingin mengumumkan ini sebagai kabar baik. Bab 1145 Pendanaan Langsung. Jeff Bezos menatap Feng Yu. Feng Yu masih tersenyum saat mengumumkan. Tapi wajah Feng Yu berubah setelah membaca laporan keuangan. Tidak ada masalah dengan laporan itu. Dan Feng Yu telah mengirim anak buahnya untuk mengawasi Departemen Keuangan. Tidak ada yang berani mencampuri laporan keuangan. Jeff Bezos melihat Feng Yu menatap angka keuntungan dan menyadari bahwa Feng Yu pasti tidak senang dengan keuntungan tersebut. Manajer Feng, tolong lihat ke sini. Di paruh pertama tahun ini, kami masih merugi. Dan kami baru mulai mendapat untung di paruh kedua tahun ini. Keuntungan kami untuk kuartal terakhir telah mencapai lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat. Feng Yu melihat laporan itu dengan hati-hati. Amazon telah menderita kerugian awal tahun ini. Mereka berhasil memulihkan kerugian di paruh kedua tahun ini. Keuntungan paruh kedua tahun ini hampir 5 juta dolar Amerika Serikat. Dan Feng Yu cukup senang dengan hasil ini. Lagi pula, e-commerce masih sangat baru. Dan gelembung internet meledak tahun ini. Membuat banyak orang bangkrut. Jeff Bezos telah melakukannya dengan baik untuk mencapai hasil ini dalam krisis ekonomi. Karena gelembung internet, banyak perusahaan internet tutup. Lebih dari 100 perusahaan di Amerika Utara telah ditutup. Dan lebih dari separuh perusahaan ini adalah perusahaan yang terdaftar. Jumlah perusahaan internet yang tutup masih terus bertambah. Perusahaan-perusahaan di sektor lain yang harga sahamnya anjlok karena internet bubble mulai pulih. Tetapi perusahaan yang berhubungan dengan teknologi dan internet masih belum berjalan dengan baik. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, perusahaan internet mulai pulih pada paruh kedua tahun depan. Namun, karena kejadian tragis itu, harga saham mereka kembali anjlok. Baru setelah tahun 2004 perusahaan teknologi mulai bangkit kembali. Feng Yu mengangguk. Bagus. Perusahaan berjalan dengan baik. Anda telah melakukan pekerjaan yang baik untuk mengembangkan Amazon hingga sejauh ini dengan dana yang sangat sedikit. Amazon tidak terdaftar dan belum menerima banyak dana seperti Amazon di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Jumlah dana yang dimiliki Amazon sekarang jauh lebih sedikit daripada kehidupan Feng Yu sebelumnya. Tetapi pada awalnya ia memiliki lebih banyak dana awal, yang merupakan keuntungan mereka. Manajer Feng, apakah kita benar-benar tidak akan terdaftar tahun depan? Misalkan kita benar-benar tidak akan terdaftar. Dalam hal ini, kami tidak akan dapat mendirikan basis logistik kami di Amerika Selatan dan Eropa. Amazon telah mengambil pinjaman untuk mendirikan basis logistik mereka di Kanada. Feng Yu berpikir sejenak. Amazon adalah perusahaan AS. Jika mereka terdaftar dan kemudian dihapus, itu akan memengaruhi reputasi mereknya. Amazon berbeda dari Sina dan perusahaan internet lainnya. Itu adalah situs web berbahasa Mandarin. Dan penggunanya sebagian besar adalah orang Tionghoa. Setelah dihapus dari Nasdaq, mereka dapat didaftarkan di Hong Kong. Tetapi jika Amazon dihapus dari Nasdaq, akan sulit bagi mereka untuk mendaftar lagi. Dalam hal perkembangan keuangan, Hong Kong, Tokyo, dan London tidak berkembang seperti New York. Amazon perlu terdaftar cepat atau lambat, karena perusahaan internet membutuhkan lebih banyak dana daripada perusahaan batu bata dan mortir. Feng Yu mampu berinvestasi, tetapi itu akan melemahkan saham pemegang saham lain. Dan Feng Yu telah berjanji kepada Jeff Bezos bahwa dia akan membiarkannya memiliki persentase tertentu dari saham perusahaan. Kecuali jika perusahaan membutuhkan pendanaan, saham Jeff Bezos tidak akan pernah terdilusi. Melakukan ini akan menjadi kerugian Feng Yu. Meskipun Feng Yu dapat mengingkari janjinya, dia tidak mau melakukan itu. Reputasi yang baik dapat membantunya menghasilkan lebih banyak uang, dan akan sangat mahal untuk membangun reputasinya setelah ternoda. Selain itu, Jeff Bezos adalah orang terbaik untuk menjalankan Amazon, dan Feng Yu tidak ingin kehilangan dia. Sulit untuk menemukan seseorang yang mampu seperti dia, dan dengan dia di sekitarnya,
dia dapat membantu Feng Yu menghasilkan lebih banyak uang. Biarkan aku mempertimbangkan ini. Pada malam hari, Feng Yu menelepon Fu Rongqi untuk meminta nasihatnya. Keponakan Feng, kamu seharusnya tidak membuat janji ini padanya sejak awal. Karena Anda adalah pemegang saham utama perusahaan. Anda harus memiliki keputusan akhir. Dia harus berinvestasi secara proporsional atau membiarkan sahamnya terdilusi. Fu Rongqi menghela nafas. Anda harus memegang otoritas atas perusahaan dan tidak menyerahkannya. Tapi saya harus membuat keputusan atas masalah perusahaan. Itu terlalu melelahkan. Fu Rongqi, Anda tidak ingin lelah dan masih ingin menghasilkan uang. Tapi Feng Yu benar-benar menyerahkan semua kekuasaannya atas perusahaannya, membiarkan orang lain mengelolanya dan menghasilkan uang untuknya. Jika itu masalahnya, kamu hanya bisa mengumpulkan dana sendiri. Amazon telah mengambil pinjaman, dan bank tidak akan meminjamkan Amazon dalam jumlah besar kali ini. Tapi Feng Yu ingin Amazon menduduki sebagian besar pasar Amerika dan Eropa. Amazon harus memasuki pasar ini sekarang, karena sekarang ada lebih banyak perusahaan e-commerce. Jika perusahaan lain mengambil alih pasar ini, akan lebih sulit untuk mendapatkan pangsa pasar. Tentu saja, ada solusi lain, yaitu membeli perusahaan-perusahaan itu. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Amazon telah menggunakan strategi ini untuk perluasannya. Misalnya, Amazon telah mengakuisisi situs belanja online Cina, Joyo.com, dan menamainya menjadi Joyo Amazon. Uang yang digunakan untuk akuisisi ini berasal dari pendanaan. Perusahaan yang terdaftar selalu menggunakan uang orang lain untuk ekspansi. Begitu perusahaan berhasil meningkatkan skalanya untuk membentuk monopoli, keuntungan yang tinggi akan dijamin. Tetapi perusahaan mungkin tidak mengumpulkan banyak dana jika terdaftar sekarang. Jauh lebih sulit bagi perusahaan internet untuk terdaftar sekarang. Bahkan jika sebuah perusahaan bisa terdaftar, itu tidak akan mengumpulkan banyak dana. Beberapa perusahaan mencoba untuk masuk tetapi gagal karena tidak ada investor yang tertarik pada saham mereka. 2 dari mereka bangkrut dalam waktu 1 bulan setelah usaha mereka yang gagal untuk terdaftar. Ini adalah masalah dengan sistem regulasi Nasdaq. Bagaimana mereka bisa menyetujui perusahaan yang bangkrut dalam waktu 1 bulan setelah gagal terdaftar di tempat pertama? Pendanaan tidak berarti perusahaan harus terdaftar. Fu Rongqi tertawa. Mendanai tanpa terdaftar. Apakah Fu Rongqi mengacu pada pendanaan langsung? Paman Fu, maksudmu kau tertarik untuk membeli saham Amazon? Saat ini masih berada di tengah krisis keuangan gelembung internet, dan sangat sedikit orang yang berani berinvestasi di perusahaan internet. Apa yang salah? Tanya Fu Rongqi. Pasar tidak berjalan dengan baik, dan pasar emas, minyak, dan falas sepi. Tidak ada yang layak diinvestasikan untuk Fu Rongqi. Fu Rongqi memiliki uang cadangan dan tidak tahu harus menaruh uangnya di mana. Dia tahu Feng Yu memiliki harapan tinggi untuk Amazon, dan dia mungkin juga menginvestasikan uangnya di perusahaan ini. Fu Rongqi mempercayai Feng Yu untuk memberinya harga yang masuk akal dan tidak akan memanfaatkannya. Selanjutnya, ini akan mempererat ikatan mereka. Fu Rongqi ingin mempertahankan hubungannya dengan Feng Yu. Feng Yu adalah miliarder top Asia, dan kekayaan bersihnya telah melampaui Superman Lee dan mengejar Bill Gates. Fu Rongqi merasa tidak aman untuk bergantung pada Fu Guangzheng dan Fu Guangwei. Dia memutuskan untuk membiarkan putranya memiliki ikatan dengan Feng Yu untuk meningkatkan hubungan Feng Yu dan keluarga Fu. Paman Fu, berapa banyak yang akan kamu investasikan? Feng Yu bertanya. Jumlah berapapun dalam 1 miliar dolar Amerika Serikat. Baiklah, saya akan memberi Anda harga yang wajar. Bab 1146 sesuatu yang mencurigakan Feng Yu memberitahu Jeff Bezos tentang keputusan pendanaan langsungnya. Dan Jeff Bezos tahu Feng Yu hanya memberitahu dia dan tidak mendiskusikannya. Meskipun pendanaan langsung memerlukan persetujuan Dewan Direksi dan Feng Yu bukan anggota Dewan, Ralph adalah perwakilan Feng Yu di Dewan. Feng Yu masih menjadi pemegang saham utama Amazon. Dan jika Jeff Bezos tidak setuju, Feng Yu dapat menggantikannya kapan saja. Kesepakatan awal mereka adalah Feng Yu akan mendukung Jeff Bezos menjadi chairman perusahaan. Meski demikian, disebutkan juga akan diganti jika melakukan kesalahan berat atau merugikan kepentingan pemegang saham. Selain itu, Feng Yu dapat menyuntikkan dana ke perusahaan dan mencairkan saham Jeff Bezos, tetapi Feng Yu tidak melakukannya. Jika Jeff masih menentang proposal ini, dia akan meminta masalah. Jeff Bezos segera mengadakan rapat direksi dan mengumumkan perusahaan kehabisan dana. Perusahaan membutuhkan dana tambahan.
Tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk terdaftar. Semua perusahaan internet tidak berjalan dengan baik di pasar saham sekarang. Jadi, perusahaan memutuskan untuk menerima pendanaan langsung dan menerbitkan beberapa saham non-voting untuk membayar hutang dan ekspansinya. Namun, beberapa pemegang saham kecil itu, perusahaan akan terdaftar. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mendukung keputusan perusahaan untuk terdaftar sekarang, karena pasar tidak mendukung perusahaan teknologi dan internet sekarang. Tapi ketika pemegang saham mendengar ini akan menjadi pendanaan langsung, mereka tidak menentangnya. Jeff Bezos pasti sudah menemukan investor untuk berinvestasi di Amazon, tapi mereka juga punya ide lain. Sebagai pemegang saham saat ini, mereka harus memiliki prioritas untuk berinvestasi jika perusahaan membutuhkan pendanaan langsung. Para pemegang saham tahu itu adalah pemegang saham utama Feng Yu yang menentang perusahaan untuk terdaftar. Ini karena Feng Yu merasa perusahaan ini dapat memperoleh keuntungan yang tinggi di masa depan, dan dia tidak ingin berbagi pendapatan dengan orang lain. Semua pemegang saham mempercayai Feng Yu karena reputasinya. Perusahaan berjalan dengan baik, dan hanya masalah waktu sebelum mereka mendapatkan keuntungan yang tinggi. Para pemegang saham yang telah menjual saham Amazon mereka di masa lalu mungkin menghasilkan banyak uang beberapa tahun ini. Mereka bahkan menertawakan pemegang saham saat ini karena mempertahankan saham mereka. Tapi mereka akan menyesalinya di masa depan. Apa katamu? Pemegang saham kecil itu juga ingin membeli saham tanpa hak suara. Bukankah Anda memberitahu mereka bahwa harga saham ini jauh lebih tinggi? Feng Yu terkejut dengan apa yang dikatakan Ralph kepadanya. Meskipun pendanaan langsung ini untuk keluarga Fu, dan Feng Yu telah memberi mereka beberapa diskon, namun harga sahamnya masih sangat tinggi. Mungkin tidak setinggi saham eBay, tetapi jauh lebih tinggi dari nilai pasarnya. Pemegang saham kecil itu masih mau membeli saham ini. Mereka menggerutu tentang perusahaan yang tidak terdaftar selama ini. Bos, ini karena Anda telah menjual semua saham Microsoft Anda tetapi tidak pernah menjual satu pun saham Amazon. Ini memberi mereka kepercayaan yang tinggi pada perusahaan ini. Ralph menjelaskan, Feng Yu memiliki rekam jejak yang baik dalam investasi. Dan semua perusahaan tempat dia berinvestasi telah menghasilkan keuntungan yang tinggi. Feng Yu tidak memikirkan hal ini. Sepertinya dia hanya bisa menjual lebih sedikit saham ke keluarga Fu sekarang. Tetapi pemegang saham kecil itu, termasuk Jeff Bezos, tidak punya banyak uang. Jeff Bezos bahkan harus menjual rumahnya, obligasi, untuk mengumpulkan uang guna membeli saham Amazon di masa lalu. Meskipun Jeff Bezos dibayar tinggi beberapa tahun ini, dia tidak akan memiliki banyak tabungan setelah membeli kembali rumah dan mobilnya. Pemegang saham minoritas lainnya tidak se-ekstrim Jeff Bezos. Tak satu pun dari mereka memiliki aset bersih lebih dari $1 miliar Amerika Serikat tanpa mempertimbangkan saham Amazon mereka. Baiklah, pemegang saham yang ada harus memiliki prioritas untuk pendanaan langsung. Dan ini adalah permintaan yang masuk akal. Bos, bisakah saya juga membeli sahamnya? Ralph menatap Feng Yu dengan penuh semangat. Tentu saja. Perhatikan bahwa Amazon tidak akan terdaftar dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Dan Anda tidak akan dapat menjualnya. Tapi jangan khawatir. Jika Anda butuh uang, Anda bisa menjual saham Anda kepada saya. Jika kamu tidak menjual sahamnya, aku juga tidak akan menjualnya. Ralph menjawab dengan licik. Hahaha, kamu pergi dan tabulasikan jumlah total saham yang ingin mereka beli dan beritahu aku. Saya perlu mendapatkan angka total sebelum saya memberitahu keluarga Fu. Keesokan harinya, Ralph tampak mengerikan saat melapor ke Feng Yu. Apa yang salah? Bos, ada yang salah. Ini terlalu mencurigakan. Lihatlah jumlah saham yang ingin mereka beli. Ini lebih dari 50% dari saham yang kami terbitkan. Ralph menunjukkan bagan kepada Feng Yu. Lebih dari 50% saham. Ini tidak mungkin. Pemegang saham kecil tersebut tidak memiliki aset bersih lebih dari $100 juta Amerika Serikat secara bersama-sama. Nilai total saham yang akan diterbitkan lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. 25% dari total nilai perusahaan. Bagaimana mereka mengumpulkan lebih dari $500 juta Amerika Serikat? Feng Yu bahkan tidak percaya mereka bisa mengumpulkan $50 juta Amerika Serikat. Feng Yu melihat grafiknya. Dan itu memang mencurigakan. Total aset pemegang saham ini masing-masing kurang dari $10 juta Amerika Serikat. Tetapi mereka ingin berinvestasi lebih dari $100 juta Amerika Serikat. Bahkan jika mereka mendapat pinjaman dari bank, mereka tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu.
Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Feng Yu mengerutkan kening. Bos, saya masih belum tahu alasannya. Tapi hanya ada dua kemungkinan dalam skenario ini. Pertama, mereka berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Tetapi ini sangat tidak mungkin. Kemungkinan kedua adalah seseorang membeli saham Amazon kita melalui mereka. Jawab Ralph. Feng Yu juga mengesampingkan kemungkinan pertama. Mungkin saja salah satu dari mereka mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Tetapi tidak mungkin semuanya mengumpulkan dana pada saat yang sama. Kemungkinan kedua seseorang mencoba mengakuisisi saham Amazon lebih meyakinkan. Orang ini pasti cukup berani berinvestasi di perusahaan internet selama ini. Tetap saja, orang ini juga harus tahu bahwa Amazon berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan. Bahkan jika Amazon tidak terdaftar, seseorang dapat memperoleh pengembalian tinggi dari dividen atau menjual saham setelah terdaftar. Jika Amazon benar-benar terdaftar, mereka akan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Mengakuisisi saham Amazon melalui pemegang saham kecil sangat sederhana. Misalnya, seseorang dapat menandatangani kontrak pinjaman dan memberi mereka uang untuk membeli saham Amazon. Tetapi akan ada klausul yang menyatakan batas waktu pembayaran. Pemegang saham tidak akan membayar kembali pinjaman ini, dan mereka harus menggunakan saham Amazon mereka untuk melunasi hutang ini. Dengan cara ini, saham Amazon akan dialihkan secara legal kepada seseorang atau lembaga keuangan yang ingin membeli saham Amazon tetapi tidak bisa mendapatkannya. Lembaga keuangan ini pasti akan memberi pemegang saham kecil ini keuntungan karena membantu mereka membeli saham Amazon. Kalian semua mencoba menggunakan metode curang ini padaku. Feng Yu memiliki tatapan ganas di matanya. Ralph, pergi dan cari tahu siapa di balik semua ini. Pendanaan langsung Amazon akan ditangguhkan sementara karena tidak terburu-buru. Kami masih bernegosiasi untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan itu. Misalkan para pemegang saham tersebut mencoba menggunakan status mereka sebagai pemegang saham Amazon untuk mengancam Anda. Kalau begitu, kami tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja. Bab 1147 Daging satu orang adalah racun bagi orang lain. Feng Yu menelepon Fu Rongqi untuk meminta maaf atas keterlambatannya. Namun Fu Rongqi menyarankan Feng Yu untuk memperhatikan lembaga investasi tersebut, terutama yang suka berinvestasi di perusahaan internet. Feng Yu ingat banyak lembaga keuangan dan bankir terlibat dalam menciptakan gelembung internet setelah menutup telepon. Misalnya JP Morgan Chase, Citibank, dan beberapa bank yang berada di balik skandal Enron. Tentu saja, bank yang terlibat dihukum dengan denda besar mulai dari 500 juta hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi dibandingkan dengan keuntungan bank, denda tidak ada apa-apanya. Misalnya, bank-bank ini adalah bank penerbit eBay, dan mereka juga membeli beberapa di antaranya. Ketika harga saham eBay melonjak, bank membuang saham mereka, dan pengembaliannya beberapa kali lipat. Bank-bank ini tidak hanya menangani satu perusahaan internet. Mereka menangani beberapa ratus perusahaan internet. Feng Yu segera memberitahu Ralph untuk menyelidiki ini. Segera, Ralph memberitahu Feng Yu bahwa salah satu pemegang saham kecil adalah kerabat eksekutif puncak Citibank. Selama periode ini, mereka telah berhubungan dekat satu sama lain. Eksekutif puncak itu terbang dari New York ke Seattle untuk bertemu dengan pemegang saham itu. Setelah Feng Yu mengetahui tentang pemegang saham ini, dia menyuruh Ralph untuk menghentikan penyelidikan dan mengatur pertemuan dengan mereka. Feng Yu mengatakan kepada mereka untuk membawa orang di belakang mereka atau tidak mendapatkan satu bagian pun dari pendanaan langsung ini. Ralph menyampaikan pesan Feng Yu kepada para pemegang saham kecil itu. Para pemegang saham itu menyangkal pada awalnya. Tetapi ketika Ralph menyebutkan hubungan pemegang saham itu dan eksekutif puncak Citibank, mereka mengakui bahwa mereka dijanjikan sejumlah uang oleh beberapa bankir untuk membantu mereka memperoleh saham Amazon. Pemegang saham ini hanya menerima sebagian saham dan gaji di Amazon. Mereka tergiur dengan tawaran dari para bankir tersebut. Ralph memberitahu para pemegang saham bahwa Feng Yu ingin bertemu dengan para bankir itu. Meskipun Amazon adalah pemegang saham, Feng Yu adalah pemegang saham utama dan memiliki saham pengendali. Dia dapat dengan mudah mengeluarkan pemegang saham kecil itu dari Amazon. Siapapun yang mencoba melakukan hal seperti itu lagi di masa depan, Feng Yu tidak akan melepaskannya. Pemegang saham kecil itu hanya ingin menghasilkan uang tetapi tidak ingin menjual sahamnya. Mereka segera meminta maaf dan berjanji akan memberitahu para bankir di belakang mereka. Bagaimanapun, para pemegang saham ini akan mendapat komisi jika bank-bank tersebut berhasil mengakuisisi saham Amazon bahkan tanpa melalui mereka.
Feng Yu memandangi 4 pria parubaya berjas yang duduk di depannya. Mereka semua berpakaian bagus. Tapi ekspresi wajah mereka membuat Feng Yu merasa ingin meninju mereka. Citibank, JP Morgan, American Express, dan Wells Fargo adalah 4 lembaga keuangan di belakang pemegang saham kecil tersebut. Mereka juga merupakan 10 bank teratas di AS selama periode ini dan mengklaim memiliki lebih dari 1 triliun aset. Ini menunjukkan denda yang dikenakan pada bank-bank ini karena terlibat dalam skandal Enron tidak ada artinya bagi mereka. Seseorang berkata bahwa ekonomi AS dikendalikan oleh bank-bank ini. Meski klaim ini dilebih-lebihkan, bank-bank ini memang memiliki pengaruh terhadap ekonomi AS. Feng Yu duduk di kursinya, menikmati tehnya sambil tersenyum, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Perwakilan dari Citibank akhirnya tidak tahan diam dan berkata, "Ten, Feng, saya tahu apa yang kami lakukan tiba-tiba, tetapi kami tertarik untuk berinvestasi di Amazon. Kami tidak akan mengganggu operasional perusahaan dan dapat membantu perusahaan jika membutuhkan bantuan. Kami telah menghubungi Pak Bezos sebelumnya, tetapi dia menolak tawaran kami. Itu sebabnya kami harus menggunakan metode ini." Perwakilan bank lainnya setuju. Feng Yu tahu apa yang sedang terjadi. Bank-bank ini dapat melihat transaksi online Amazon. Dari transaksi tersebut, bank mengetahui potensi kekuatan penghasilan Amazon. Mereka tahu transaksi dan keuntungan Amazon telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Amazon tidak akan kalah dengan eBay di masa depan. Bahkan mungkin lebih baik dari eBay karena pemegang saham utama Amazon adalah Feng Yu. Perusahaan lain harus mengumpulkan dana untuk pengembangan mereka. Tetapi Feng Yu tidak membutuhkan Amazon untuk melakukan itu. Dia mampu membayar investasi. Dan alasan Amazon tidak terdaftar adalah karena Feng Yu yakin Amazon akan menghasilkan keuntungan yang tinggi di masa depan. Bank-bank ini dapat memberitahu penghasilan yang diharapkan dari Amazon dan ingin berinvestasi di dalamnya. Namun, Amazon tidak membutuhkan investasi mereka. Akhirnya, bank mendapat kesempatan ketika Feng Yu setuju untuk mengarahkan pendanaan. Mereka segera menghubungi pemegang saham minoritas Amazon untuk mengakuisisi saham Amazon melalui mereka. Para bankir tahu Amazon pada akhirnya akan terdaftar. Mereka akan melihat kinerja Amazon saat itu untuk memutuskan apakah akan menjual sahamnya atau menahannya untuk dividen. Aku mengerti apa yang kalian semua bicarakan. Anda semua ingin berinvestasi di Amazon tetapi tidak memiliki cara untuk melakukannya, bukan? Bagaimana menurut Anda semua jika saya menggunakan metode curang seperti itu untuk berinvestasi di bank Anda? Feng Yu tidak pernah ingin menjual saham ini secara terbuka. Kalaupun dia harus menjual saham tersebut ke publik, dia juga tidak akan menjual ke bank-bank tersebut. Dia yakin bank-bank ini akan menemukan cara untuk memaksa Amazon agar terdaftar lebih awal jika mereka memiliki saham Amazon. Menjadi terdaftar akan menjamin keuntungan bank-bank ini. Para bankir serakah ini tidak peduli jika perusahaan akan mengalami kerugian. Setelah perusahaan ini ditutup, akan ada perusahaan lain untuk mereka investasikan. Bank-bank ini akan mengetahui kinerja perusahaan melalui transaksinya. Mereka bahkan dapat mengetahui perusahaan mana yang memalsukan akun mereka jika mereka ingin mengetahuinya. Jika tidak, bagaimana bank-bank ini dapat bertahan dari begitu banyak krisis keuangan dan menumbuhkan aset mereka? Ten, Feng, ada banyak keuntungan bekerja sama dengan kami. Anda harus tahu betapa kuatnya kami. Dan kami, Citibank, juga dapat memberi Anda posisi direktur sebagai pertukaran. Feng Yu melirik perwakilan Citibank. Apakah kamu idiot? Saya bahkan tidak ingin mengelola perusahaan saya sendiri. Dan Anda meminta saya menjadi direktur di Citibank. Tawaran ini mungkin sangat menarik bagi orang lain, termasuk Warren Buffett, tapi tidak bagi Feng Yu. Daging satu orang adalah racun bagi orang lain. Bab 1148 menyelidiki eksekutif Citibank menatap Feng Yu dengan percaya diri. Dia merasa tidak ada yang akan menolak tawaran menjadi direktur Citibank. Bahkan Warren Buffett dan Bill Gates juga sama. Tetapi setelah beberapa detik, eksekutif Citibank menyadari bahwa Feng Yu memandangnya sebagai seorang idiot. Feng Yu tidak menunjukkan kegembiraan atau kebahagiaan. Sebaliknya, Feng Yu menatapnya dengan dingin dan tidak menunjukkan ketertarikan. Apakah kalian semua juga memikirkan hal yang sama? Feng Yu beralih ke yang lain. Ten, Feng, kami semua juga bisa memberimu penawaran yang sama dengan Citibank. Para eksekutif puncak bank lainnya menjawab pada saat yang sama. Meskipun bank-bank ini adalah pesaing, terkadang mereka masih bekerja sama. Misalnya,
Semuanya bergabung melawan HSBC karena HSBC berasal dari Inggris. Feng Yu tersenyum dingin. Apakah saya mengatakan saya tertarik dengan posisi direktur bank Anda? Feng Yu sangat ingin bertanya kepada mereka. Kamu pikir aku akan mudah tergoda? Para eksekutif bank ini selama ini angkuh, karena bisa mengendalikan ekonomi AS dan mempengaruhi ekonomi global secara tidak langsung. Tapi jadi apa? Para bankir ini berpikir bahwa Amazon akan membutuhkan perbankan internet untuk transaksi, dan mereka menguasai Feng Yu. Mereka merasa Feng Yu pasti akan menyerah. Tetapi bank akan mendapat untung besar dari transaksi tersebut. Dan mengapa Amazon harus menyerah? Jika Jeff Bezos adalah pemegang saham utama Amazon, para bankir ini mungkin berhasil menekannya untuk tunduk. Tetapi pemegang saham utama Amazon adalah Feng Yu. Dan Feng Yu tidak akan pernah membiarkan perusahaannya dikendalikan oleh pihak luar. Anda dapat mengambil sesuatu jika saya memberikannya kepada Anda. Tetapi jika saya tidak ingin memberikannya kepada Anda, tidak ada yang bisa merebutnya dari saya. Para eksekutif bank tercengang dengan sikap Feng Yu. Ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ini adalah pertama kalinya mereka membuat penawaran seperti itu. Jika Feng Yu bukan miliarder terkaya kedua di dunia, bank tidak akan pernah menawarkan syarat ini untuk saham Amazon. Tapi Feng Yu menolak tawaran mereka. Ini adalah posisi direktur sebuah bank dengan aset senilai lebih dari 1 triliun USD. Feng Yu akan memiliki akses ke transaksi perusahaan lain. Informasi transaksi akan mendatangkan keuntungan yang tinggi. Feng Yu tidak tertarik dengan kesempatan ini. Feng, Anda adalah investor yang luar biasa dan harus tahu keuntungan apa yang akan Anda dapatkan jika Anda bekerja sama dengan bank. Dengan bantuan kami, Anda dapat dengan mudah menjadi orang terkaya di dunia. Meskipun Anda mungkin tidak senang dengan apa yang telah kami lakukan, kami telah meminta maaf. Anda tidak perlu melepaskan kesempatan ini untuk menghasilkan lebih banyak uang karena insiden kecil seperti ini. Menyerahkan kesempatan ini, Anda semua mencoba menghasilkan uang melalui perusahaan saya. Dan saya bukan orang yang ingin menghasilkan uang melalui bank Anda. Meskipun Anda semua adalah 10 bank teratas di AS dan salah satu bank teratas secara global. Terus kenapa? Pemegang saham bank Anda yang mana yang memiliki lebih banyak aset daripada saya? Jika seperti yang kalian semua katakan, lalu mengapa mereka bukan orang terkaya di dunia? Feng Yu memandang mereka dengan jijik. Mereka membuatnya terdengar seperti Anda dapat dengan mudah menjadi orang terkaya di dunia setelah mendapatkan informasi transaksi. Semua bank memiliki akses ke transaksi klien mereka. Dan para bankir menghasilkan banyak uang. Tapi terlalu lambat untuk Feng Yu. Feng Yu lebih suka mempercayai Soros daripada para bankir ini. Mereka mungkin memiliki akses ke transaksi. Tetapi mereka tidak tahu cara menggunakannya. Rumor mengatakan Soros memiliki hubungan dekat dengan para bankir tersebut. Tapi rumor adalah rumor. Dan Feng Yu tidak terlalu mempercayainya. Jika rumor tersebut benar, Soros dapat dengan mudah bangkit kembali setelah mengalami kekalahan besar. Dia masih ahli dalam perdagangan keuangan. Dengan dana dan informasi, seseorang dapat dengan mudah menghasilkan uang. Tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang para bankir ini menghasilkan uang dalam jumlah besar. Bank ingin menghasilkan uang tetapi tidak ingin mendapatkan reputasi buruk. Orang-orang ini lebih buruk dari Soros. Para eksekutif bank papan atas tampak malu. Tak satu pun dari pemegang saham bank mereka bahkan dapat masuk ke dalam 10 miliarder teratas dunia. Feng, meskipun tidak ada pemegang saham kita yang bisa menjadi miliarder teratas dunia, aset bank kita tumbuh dengan mantap. Jika Anda tidak tertarik untuk menjadi direktur bank kami, Anda dapat memberitahu kami kondisi Anda. Kita bisa mendiskusikannya. Kondisi. Saya masih belum memikirkannya. Mari kita bahas di lain hari. Feng Yu melambaikan tangannya. Dan Ralph berjalan untuk mengantar para bankir pergi. Beberapa eksekutif bank tertegun. Mereka mengira Feng Yu akan menyebutkan beberapa syarat. Tetapi Feng Yu menyuruh mereka pergi tanpa berkata apa-apa. Para bankir masih dapat menjawab dewan direksi mereka jika Feng Yu membuat beberapa tuntutan keras yang tidak dapat mereka setujui. Tapi Feng Yu bahkan tidak menyebutkan apapun. Ini akan membuat eksekutif bank terlihat tidak berguna. Feng Yu tidak mengizinkan mereka berbicara lagi. Dan para eksekutif bank pergi. Setelah mereka pergi, Feng Yu menelepon Fu Rongqi untuk memberitahunya tentang masalah ini. Sebenarnya, Feng Yu tidak keberatan membiarkan bank-bank ini memiliki sebagian saham Amazon. Karena Amazon masih berada di bawah kendalinya.
Dia juga dapat menambahkan klausul bahwa dia dapat membeli kembali saham tersebut dengan harga pasar kapan saja dalam kontraknya dengan bank. Pembayaran seluler yang akan diperkenalkan Feng Yu masih perlu bekerja sama dengan bank-bank ini. Jika bank tidak mendukung platform pembayaran ini, akan sulit untuk mengkomunikasikan sistem pembayaran ini. Untungnya, hanya 4 bank yang datang untuk menemui Feng Yu dan tidak semua dari 10 bank teratas di AS. Feng Yu masih memiliki ruang untuk bernegosiasi. Kalaupun keempat bank ini menolak untuk bekerja sama, dia masih bisa mencari bank lain. Saat itu, keempat bank ini akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan Amazon. Fu Rongqi mendengarkan apa yang dikatakan Feng Yu dan memberitahunya bahwa dia harus bekerja dengan bank-bank ini. Feng Yu memberitahu Fu Rongqi bahwa keuntungan Amazon tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan platform pembayaran seluler. Akan sangat bagus jika bank-bank ini bersedia mendukung platform pembayaran seluler Feng Yu dengan imbalan saham Amazon. Fu Rongqi bersedia merelakan sebagian saham Amazon dari penerbitan saham pendanaan langsung ini. Tapi dia membutuhkan Feng Yu untuk menyelidiki bank dan melihat apa keputusan mereka. Bos, harga saham yang kami tawarkan ke bank 2 kali lipat dari yang kami jual ke Tuan Fu Rongqi. Apakah mereka akan setuju? Ralph terkejut. Ini adalah tawaran yang keras dan menargetkan bank-bank tersebut. Coba saja. Akan sangat bagus jika mereka setuju. Dan tidak masalah bahkan jika mereka menolaknya. Yang ingin saya lihat adalah sikap mereka. Bab 1149 PayPal juga milikku. Feng Yu terlalu berlebihan. Dia mengizinkan temannya untuk menginvestasikan 800 juta dolar Amerika Serikat untuk 20 juta saham. Tetap saja. Kami perlu menginvestasikan 400 juta dolar Amerika Serikat untuk 5 juta saham. Apa dia pikir kita idiot? Direktur Citibank sedang berdiskusi dengan direksi dari JP Morgan dan 2 bank lainnya mengenai hal ini. Mereka tertarik untuk berinvestasi di Amazon tetapi tidak mau diperlakukan seperti orang bodoh. Tapi Ralph memberitahu mereka tentang ini. Apakah eBay lebih kuat dari Amazon? Harga saham mereka lebih dari 100 dolar Amerika Serikat per saham. Dan apa salahnya menjual saham Amazon dengan harga 80 dolar Amerika Serikat per saham? Apakah itu mahal? Bukankah Anda semua mengatakan Anda semua dapat melihat potensi di Amazon? Kami tidak berniat untuk menjual saham Amazon kepada Anda semua sejak awal. Dan bos saya sekarang menawarkan Anda semua kesempatan untuk berinvestasi. Jika kalian semua tidak tertarik, tidak apa-apa. Bos saya bisa berinvestasi sendiri. Apakah menurut Anda bos saya tidak mampu menginvestasikan beberapa ratus juta? Tuan Fu itu adalah kepala keluarga terkemuka Hong Kong. Aset keluarga Fu bernilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Saya mendengar keluarga Fu telah mendukung Feng selama krisis keuangan Asia. Itu sebabnya Feng memberi mereka diskon. Di sisi mana kamu berada? Apakah Anda memberitahu saya bahwa American Express bersedia menerima harga ini? Aku tidak mengatakan ini. Berdasarkan apa yang dikatakan Ralph, perbedaan harga saham seharusnya tidak terlalu besar. Mereka bukan perusahaan terbuka. Dan bagaimana mereka bisa menggandakan harga saham dalam beberapa minggu? Saya pikir kita bisa bernegosiasi tentang harga saham. Karena Ralph menolak untuk menurunkan harga, kami dapat berbicara dengan Feng secara langsung. Bagaimana kita akan bernegosiasi? Bukankah kalian semua melihat sikap Feng? Meskipun kita tidak tahu berapa banyak yang dia miliki di banknya, jumlahnya tidak kurang dari 1 miliar USD. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan menghabiskan uangnya seumur hidupnya. Selain itu, semua perusahaan Feng menghasilkan keuntungan besar untuknya. Tidak, harga Feng menargetkan kita. Jika dia tidak mau menjual sahamnya kepada kami, dia bisa langsung menolak kami. Saya menduga dia menginginkan sesuatu dari kita dan menunggu kita untuk mendekatinya. Ingin sesuatu dari kami. Apa yang dia mau? Jika dia membutuhkan pinjaman, itu tidak masalah. Kami telah bekerja dengan Feng sebelumnya, dan kami dapat segera menyetujui pinjamannya. Tetapi apakah Feng membutuhkan pinjaman? Dia punya lebih banyak uang daripada para pemilik kasino itu. Aku tidak tahu. Tapi aku memutuskan untuk berbicara dengannya daripada menebak-nebak di sini. Salah satu direktur pergi, dan sisanya mengikuti. Semuanya berpikir untuk bergabung melawan Amazon dan menghentikan dukungan mereka untuk transaksi online Amazon. Tetapi melakukan ini akan mendorong Amazon ke pelukan bank lain. Meskipun mereka adalah 4 dari 10 bank teratas di AS, banyak bank lain di AS. Feng juga dekat dengan HSBC. Dan jika semua bank lain mendukung Feng,
keempat bank ini akan berada dalam posisi yang canggung. Amazon menandatangani kontrak investasi dengan Furongqi saat Ralph mengirim pesan Feng Yu ke perwakilan tersebut. Harga saham yang ditawarkan kepada Furongqi adalah harga diskon, dan dia senang dengan itu. Feng Yu membiarkan Furongqi berinvestasi karena dia ingin seseorang dari keluarga Fu menjadi direktur dewan direksi. Keluarga Fu berpengalaman dalam bisnis retail, dan dengan mereka membantu Amazon, perkembangan Amazon akan lebih cepat. Skala Amazon telah melampaui eBay, tetapi tidak banyak. Lebih penting lagi, eBay telah mulai keluar dari AS. Meskipun pemegang saham terbesar eBay adalah Kirilenko, Feng Yu senang untuknya. Tetap saja, Feng Yu tidak mau kalah dari Kirilenko. Jeff Bezos juga tak mau kalah dengan CEO wanita eBay itu, Mark Whitman. Amazon tidak melakukan ekspansi ke luar negeri karena kekurangan dana. Amazon memiliki pengalaman dalam menyiapkan situs web e-commerce. Tetap saja, model Amazon adalah B2C, dan mereka membutuhkan pusat distribusi dan basis logistik. Pada akhirnya, Amazon tidak melakukan ekspansi ke luar negeri karena mereka tidak punya uang. Kini, dengan investasi Furongqi sebesar 800 juta dolar Amerika Serikat, rencana ekspansi Amazon di Amerika Selatan dapat segera dimulai. Ekspansi mereka bahkan mungkin lebih cepat dari eBay. Amazon masih belum memiliki dana yang cukup untuk berekspansi ke Eropa. Namun, manajer Feng mengatakan akan segera ada investasi langsung kedua. Perusahaan akan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan semua rencana ekspansi. Keempat bank tersebut tidak menyangka Amazon menyelesaikan investasi dari Furongqi saat mereka masih mempertimbangkan. Amazon segera mengumumkan bahwa mereka akan memulai putaran kedua investasi langsung. Perwakilan bank panik. Mereka tahu jika mereka masih tidak menyetujui tawaran Feng Yu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk berinvestasi di Amazon selamanya. Orang akan berinvestasi jika perusahaan kekurangan dana. Tetapi ketika perusahaan tidak kekurangan dana, mereka tidak akan menerima investasi. Jadi, perwakilan datang lagi ke kantor Feng Yu untuk bernegosiasi dengannya. Mereka ingin tahu apa kondisi lain yang diinginkan Feng Yu. Saya telah memulai sebuah perusahaan dengan seorang teman dan telah mengembangkan perangkat lunak pembayaran. Ini adalah platform pembayaran pihak ketiga, dan kami membutuhkan dukungan dari bank. Feng Yu memberi tahu perwakilan tentang platform pembayaran seluler dan online. Perwakilan Citibank mengerutkan kening. Dia akrab dengan perangkat lunak pembayaran pihak ketiga karena Citibank telah menandatangani perjanjian dengan platform pembayaran lain. Sebuah perusahaan besar telah mulai menggunakan platform pembayaran ini. Tingkat penggunaan untuk platform pembayaran sekarang sangat rendah, dan sebagian besar pengguna lebih suka menggunakan perbankan online. Sekarang, Feng akan memulai platform pembayaran dan ingin bekerja sama dengan mereka. Apakah dia akan merebut pelanggan dari platform pembayaran pihak ketiga itu, PayPal? Itu berarti Amazon akan melawan eBay sekarang. Perwakilan bank merasa Amazon dan eBay harus menjaga hubungan baik karena bank mereka memiliki banyak saham eBay. Jika Amazon atau eBay kehilangan uang, mereka akan menderita kerugian. Skenario terbaik untuk bank adalah kedua perusahaan melakukannya dengan baik. Feng, platform pembayaran seluler yang Anda bicarakan tidaklah unik. Saya tahu eBay menggunakan perangkat lunak pembayaran yang disebut PayPal, dan berjalan dengan baik, kata perwakilan Citibank. Sepertinya Feng juga tidak menonjol. Dia bahkan tidak melakukan riset pasar. Platform pembayaran seluler ini mungkin merupakan ide yang bagus. Tetapi dengan pesaing seperti PayPal, sejauh mana ia dapat berkembang? Perwakilan tiga bank lainnya mengangguk dan memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Tapi mereka segera berhenti karena mereka di sini untuk mencari kerja sama dari Feng Yu, bukan di sini untuk mengejeknya. Feng Yu memiliki temperamen yang buruk, dan mereka tidak ingin menyinggung Feng Yu karena masalah sekecil itu. Saat mereka mengira Feng Yu akan terkejut dengan PayPal, Feng Yu menjawab dengan tenang. PayPal, itu juga perusahaanku. Bab 1150 pembayaran seluler dan PayPal perwakilan 4 bank terkejut. PayPal juga perusahaan Feng. PayPal tidak dikembangkan oleh eBay. Ini dikembangkan oleh perusahaan lain. Tetapi klien besar pertama mereka adalah eBay. eBay pernah berpikir untuk mengakuisisi PayPal tetapi dihentikan oleh Kirilenko. Ini karena PayPal diakuisisi oleh Feng Yu. eBay telah merencanakan menghabiskan 300 juta dolar Amerika Serikat untuk mengakuisisi PayPal. Meski begitu, para pemegang saham PayPal merasa PayPal setidaknya bernilai 600 juta. Meskipun PayPal tidak terdaftar,
Perkiraan nilai perusahaan tersebut adalah sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. Tawaran akuisisi eBay gagal karena perbedaan harga. Feng Yu segera meminta Ralph untuk bernegosiasi dengan PayPal dan mendapatkannya dengan segala cara. Pada akhirnya, Feng Yu membeli PayPal dengan 600 juta dolar Amerika Serikat. Dia memberi kedua pendiri PayPal 4% saham dan membiarkan mereka terus mengelola PayPal. Feng Yu juga memberi tim pengembangan 2% saham perusahaan dan membuat mereka terus mendukung PayPal. Dengan PayPal, mengapa Feng Yu masih ingin mengembangkan platform pembayaran seluler? Ada dua alasan untuk ini. Pertama, platform pembayaran seluler berbeda dengan PayPal. Alasan kedua adalah untuk menghindari menjadi sasaran seluruh industri. Ketika sebuah perusahaan tumbuh menjadi monopoli, itu akan menjadi sasaran. Misalnya, Microsoft hampir terpaksa dipecah, dan Yahoo harus dipecah menjadi Yahoo AS, Yahoo Asia, Dell. Daripada dipaksa berpisah, Feng Yu mungkin juga menciptakan pesaing untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, perusahaannya tidak akan dikenakan biaya untuk memonopoli pasar. Kedua perusahaan dapat mengambil alih seluruh pasar platform pembayaran pihak ketiga dengan lebih baik. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, arah PayPal dan eBay berbeda dari platform pembayaran seluler. PayPal setara dengan kartu kredit internet, sedangkan platform pembayaran seluler seperti kartu ATM internet. PayPal telah dimulai sebagai bank internet dan perlahan berkembang menjadi kartu kredit yang baik. Platform pembayaran seluler dirancang untuk bertindak sebagai penjamin pada awalnya dan perlahan-lahan berkembang menjadi ATM yang baik. PayPal membebankan biaya transaksi yang tinggi, dan itu adalah sumber keuntungan utama mereka. Platform pembayaran seluler berfokus pada riwayat transaksi dan data besar. Ini lebih penting daripada membebankan biaya transaksi, tetapi akan mengganggu keuntungan bank-bank ini. Itu sebabnya di kehidupan Feng Yu sebelumnya, PayPal berkembang lebih cepat daripada platform pembayaran seluler di luar negeri karena tekanan dari bank. Bank mengetahui pentingnya data transaksi dan tidak akan membiarkan perusahaan lain mendapatkannya dengan mudah. PayPal lebih condong ke pembeli dan memungkinkan pembeli untuk menghentikan transaksi selama perselisihan. Platform pembayaran seluler berpihak pada penjual. Amazon menggunakan model B2C, dan itu adalah perusahaan Feng Yu. Dia perlu melindungi kepentingan penjual dan mencegah kejadian di mana pembeli menolak membayar setelah pembelian. PayPal lebih cocok untuk orang Barat yang suka menghabiskan uang masa depan mereka. Secara bersamaan, platform pembayaran seluler lebih cocok untuk orang Asia yang memilih untuk tidak berbelanja secara kredit. Bahkan sebelum kelahiran kembali Feng Yu, banyak orang Tionghoa yang tidak memiliki kartu kredit seumur hidup mereka. Banyak orang di Eropa dan AS akan mengajukan kartu kredit begitu mereka mencapai usia legal untuk mengajukannya. Kartu kredit dapat merangsang pengeluaran konsumen, tetapi juga dapat dengan mudah membentuk krisis utang. Seseorang tidak perlu memiliki penghasilan untuk mendapatkan kredit dari Bank A, mendapatkan kartu kredit Bank B untuk melunasi hutang kartu kreditnya di Bank A, dan kemudian mendapatkan kartu kredit Bank C untuk melunasi hutang Bank B. Meminjam dan membayar tepat waktu dapat meningkatkan peringkat kredit seseorang, dan batas kredit orang tersebut dapat ditingkatkan. Dengan demikian, orang ini tidak perlu bekerja dan punya uang untuk dibelanjakan. Tetapi jika ada masalah yang terjadi di bagian manapun dari siklus ini, orang ini akan bangkrut. Begitu orang ini bangkrut, utangnya akan menjadi utang macet. Dan jika satu atau dua orang melakukan ini, tidak apa-apa. Tapi sekali lebih dari 1 atau 2 juta orang melakukan ini, itu akan membentuk krisis keuangan. Itu sebabnya PayPal dan platform pembayaran seluler sangat berbeda. Dan kedua perusahaan dapat menjalin kerjasama di masa mendatang tetapi tidak akan pernah bergabung. Tentu saja, di kehidupan sebelumnya Feng Yu, platform pembayaran seluler terbatas di China. Mata uang yang ditransaksikan adalah RMB, dan PayPal terutama menggunakan USD. Itu sebabnya PayPal lebih sukses daripada platform pembayaran seluler. Namun setelah platform pembayaran seluler memasuki AS, itu menjadi sukses. Keuntungan terbesar dari platform pembayaran seluler adalah biaya transaksi yang rendah. Platform pembayaran seluler menanggung sebagian dari biaya, dan bank membebaskan sebagian. Dengan data transaksi di tangan, platform pembayaran seluler tidak khawatir mereka tidak memiliki peluang untuk menghasilkan uang. Selain itu, platform pembayaran seluler memiliki izin 7 hari, yang memungkinkan platform memiliki arus kas yang cukup. Ini seperti menggunakan uang pelanggan mereka untuk berinvestasi dan menghasilkan uang.
Dengan keberadaan Feng Yu, dan platform pembayaran seluler tidak dapat memperoleh pengembalian investasi lebih dari biaya transaksi, mereka harus ditutup saja. Perbedaan besar lainnya antara platform pembayaran seluler dan PayPal adalah penjual PayPal dapat langsung menarik uang tunai. Sebaliknya, platform pembayaran seluler memerlukan konfirmasi pembeli. Jika tidak, penjual harus menunggu selama 7 hari, dan pembeli juga dapat menunda pembayarannya. Kedua jenis platform pembayaran pihak ketiga ini masih memiliki beberapa perbedaan lainnya. Tentu keduanya memiliki kesamaan, seperti sama-sama merupakan layanan pembayaran online dan menyasar kelompok pelanggan yang serupa. Feng Yu tidak akan menjelaskan detailnya kepada perwakilan bank-bank ini. Bank-bank ini bersedia menerima PayPal karena mereka akan mendapatkan pengembalian yang tinggi. Tetapi platform pembayaran seluler akan mengambil sebagian besar dari keuntungan mereka. Ten, Feng, kami dapat membantu PayPal untuk berkembang lebih cepat. Tetapi kami merasa platform pembayaran seluler tidak sesuai. Kata perwakilan dari American Express. Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Saya tetap akan membayar Anda semua biaya transaksi. Kami akan memiliki banyak pengguna. Dan ini juga bermanfaat bagi perkembangan bank Anda. Itu sebabnya kalian semua harus memberi kami diskon untuk biaya transaksi. Ten, Feng. Platform pembayaran seluler ini akan melanggar privasi pengguna. Kami pikir ini tidak benar. Melanggar privasi pengguna. Omong kosong. Anda semua berbicara seolah-olah bank Anda tidak menggunakan data pelanggan Anda. Bank-bank ini hanya ingin menyimpan semua transaksi untuk diri mereka sendiri dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Bagaimana jika saya mengizinkan Anda semua untuk berinvestasi di platform pembayaran seluler ini di masa mendatang? Feng Yu akan mengizinkan mereka untuk memiliki saham kecil di platform ini di masa mendatang atas dukungan mereka. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Jika kami dapat berinvestasi di dalamnya sekarang, kami mungkin mempertimbangkannya. Perwakilan Citibank menjawab. Perwakilan Citibank menginginkan saham perusahaan dan menjadi salah satu bos dari platform ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Kalian semua bisa pergi sekarang. Ada bank lain di AS. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.